Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, lagi-lagi dengan saya di sini Mega Firmawanti Lasinta. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ya melanjutkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, di video kali ini kita akan menyimak bersama bab 6 tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Di bagian ke-1 bab 6 ini yaitu pembahasan umum pasal 13 ayat 1 bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jelas ya. Kemudian yang kedua, ayat 2, pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan atau melalui jarak jauh. Sangat jelas. Pasal 14, jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pasal 15, jenis pendidikan mencangkup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Di pasal 16, dinyatakan bahwa jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Masih ingat ya, maksudnya yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah swasta. Nah, kemudian di bagian kedua, bab 6 ini tentang pendidikan dasar, pasal 17 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Sangat jelas ya. Sebelum menengah kita pasti ke pendidikan dasar dulu. Ayat 2, pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama atau SMP dan madrasah sanawiyah MTS atau bentuk lain yang sederajat. Jadi maksudnya di sini pendidikan dasar itu bentuknya SD, MI atau yang sederajat, dan juga sekolah menengah pertama atau SMP dan MTS atau yang sederajat. Jadi pendidikan dasar itu sampai SMP gitu maksudnya. Makanya disebut pendidikan dasar 9 tahun. Kemudian di ayat 3 pasal 17, ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kita ke bagian ketiga tentang pendidikan menengah. Pasal 18 ayat 1 berbunyi bahwa pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Ya, sangat jelas. Ayat 2, pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, atau kita tahu SMA, SMK ya. Ayat 3, pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK atau bentuk lain yang sederajat. Kemudian di ayat 4, bahwa ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, dan 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kita lanjut ke bagian keempat ya, di bab 6 ini tentang pendidikan tinggi. Jadi pendidikan dasar, pendidikan menengah, sekarang pendidikan tinggi. Bahwa ayat 1, bahwa pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Jelas. Kemudian di ayat 2, bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Nah, di pasal 20-nya, ayat 1, bahwa perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Sangat jelas. Kemudian di ayat 2, bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Makanya ini yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Dan kaitannya juga ya, kalau teman-teman yang persiapan untuk jadi dosen, bahwa salah satu tugas dosennya ini mengadakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian di ayat 3 pasal 20, bahwa perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan atau vokasi. Sementara di ayat 4-nya pasal 20, bahwa ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Oke, lanjut ke pasal 21. Ini yang berarti masih bagian ketiga ya, bagian keempat tentang pendidikan tinggi. Di pasal 21 ayat 1 dinyatakan bahwa
Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya. Kemudian di ayat 2, bahwa perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi. Ini jelas juga ya. Kemudian di ayat 3, bahwa gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi. Ya pasti jelas. Jangan sampai yang tidak punya wewenang kok mengeluarkan gelar akademik seperti itu. Nah, kemudian ayat 4-nya di pasal 21 ini, bahwa penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Baik, kemudian kita ke pasal 2, masih di pasal 21 ayat 5, bahwa penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan. Ya, itu nanti ya. Yang jelas kita tahu bahwa ada sanksi ketika di pendidikan tinggi, di penyelenggaraan pendidikan tinggi ya. Kemudian ayat 6, bahwa gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan ayat 1 atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dinyatakan tidak sah. Ya, makanya hati-hati teman-teman dari sekolah pendidikan menengah yang akan melanjutkan ke pendidikan tinggi untuk selektif dalam memilih tempat belajarnya. Kemudian di ayat 7, bahwa ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Baik, cukup jelas ya insya Allah. Kita langsung saja ke pasal 22, bahwa universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan atau doktor honoris causa kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni. Jelas juga ya. Di pasal 23 ayat 1, pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Iya, tentu ada syarat-syarat ya, syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian ayat 2, bahwa sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi. Lanjut ke pasal 24, ayat 1, dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan member akademik serta otonomi keilmuan. Kemudian di ayat 2, perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Ayat 3, perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik. Sementara di ayat 4, ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 25 ayat 1, perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi. Jelas. Tentu ada syaratnya ya untuk memperoleh gelar. Tidak semudah itu gitu ya. Kemudian ayat 2, bahwa lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiblakan akan dicabut gelarnya. Anti plagiat, no plagiat ya. Kemudian ayat 3, bahwa ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud ayat 1-2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Baik, kita lanjut ke bagian kelima. Tadi bagian keempat pendidikan tinggi, sekarang bagian kelima pendidikan non formal. Di pasal 26 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah,
dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Jadi statusnya sebagai pengganti, penambah atau pelengkap saja ya pendidikan non formal itu, pelengkap pendidikan formal. Nah, kemudian ayat 2, pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Jelas ya. Kemudian di ayat 3, bahwa pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Jadi jenis-jenisnya bisa beragam, tetapi pada intinya adalah poin-poin di ayat 3 ini ya. Kemudian ayat 4, satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Nah, kita lanjut ke ayat 5-nya, masih di pasal 26, bahwa kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, ya ada kursus mungkin di bidang bahasa, syarat-syarat ya seperti itulah. Jenisnya tentu beragam dan sangat banyak ya. Tapi pada intinya adalah kursus atau pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat jika memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, atau untuk persiapan masuk ke dunia kerja, mungkin kursus-kursus keterampilan dan sebagainya. Oke, lanjut ya ke ayat 6. Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Nah, kemudian ayat 7, bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai ayat 6 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Sangat jelas. Kemudian di bagian ke-6 sangat banyak ya untuk bab 6 ini bagian-bagiannya. Nah, sekarang kita ke bagian ke-6, pasal 27 tentang pendidikan informal. Jadi sudah ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, kemudian pendidikan non formal. Sekarang ke pendidikan informal. Bahwa kegiatan ayat 1, bahwa kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Di ayat 2, bahwa hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui sama dengan pendidikan formal dan non formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Di ayat 3-nya, bahwa ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Baik, kita ke bagian ke-7 tentang pendidikan anak usia dini. Jadi di bab 6 ini memang berkaitan dengan namanya juga jenjang pendidikan ya, jenis dan jenjang pendidikan, makanya ada jenjang-jenjangnya. Nah, sekarang ke bagian ke-7 pendidikan anak usia dini, pasal 28 ayat 1. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Jelas ya. Ayat 2, pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan atau informal. Ya, kemudian di ayat 3, pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak atau TK, Raudatul Atfal atau RA, atau bentuk lain yang sederajat. Kemudian di ayat 4, bahwa pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, atau bentuk lain yang sederajat. Ya, kemudian di ayat 5, bahwa pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Ayat 6, bahwa ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, 3, dan 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ya, kita nggak perlu membahasnya secara mendalam ya, paling tidak kita tahu bahwa di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ya nomor 20 tahun 2003 ini membahas hal-hal yang sudah kita sebutkan sebelum-sebelumnya. Ya, ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan non formal, kemudian PAUD, dan lain sebagainya. Kita lanjut ya ke bagian ke-8 tentang pendidikan kedinasan. Pasal 29 ayat 1,
bahwa pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. Ayat 2, pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga penerimaan non-departemen. Ya, pendidikan kedinasan banyak ya teman-teman tahu, misalnya STAN, IPDN, kemudian sekolah apa nih? Sekolah penerbangan dan lain sebagainya. Di mana mahasiswa atau peserta didik di sekolah kedinasan tersebut mereka sudah otomatis sebagai calon pegawai negeri gitu di suatu departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. Gitu, kita lanjut ke ayat 3 bahwa pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan non-formal. Kemudian di ayat 4-nya bahwa ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Baik, kita lanjut ke bagian ke-9. Pasal 30 tentang pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan pasal 30 ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 2-nya bahwa pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama. Baik, kita ke ayat 3-nya bahwa pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Nah ini nih yang lebih jelasnya ayat 4-nya bahwa pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Kemudian di ayat 5-nya bahwa ketentuan mengenai pendidikan keagamaan yang dimaksud ayat 1 sampai ayat 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Nah, kita ke bagian 10 nih. Tentang pendidikan jarak jauh, pasal 31. Pasal 31 ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Nah, ayat 2-nya bahwa pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. Makanya kita kadang dengar ya ada kampus yang istilahnya kelas jauh. Karena memang dinilai lebih efektif dan efisien kalau diadakan kelas jauh daripada mahasiswanya datang ke kampusnya langsung gitu. Kemudian ke ayat 3, pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar, serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Di ayat 4-nya bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud ayat 1 hingga ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Baik, kita ke bagian terakhir nih di bab 6 ini, yaitu bagian ke-11 tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Nah, di ayat 1 pasal 32 bahwa dinyatakan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Paham ya? Kemudian di ayat 2 bahwa pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Ya, baik. Pendidikan layanan khusus. Nah, kemudian di ayat 3-nya bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Nah, ada 11 bagiannya di bab 6 ini. 11 bagian di bab 6 ini memang sangat banyak, tetapi paling tidak kita tahu bahwa dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ada poin-poin yang sudah kita simak bersama tadi. Nah, mengapa menurut saya kita perlu ya mempersiapkan diri untuk membaca undang-undang, karena saya nggak tahu apakah memang nanti di SKB itu benar-benar ada soal tentang undang-undang, tetapi prinsip saya sih, kalau saya pribadi, paling tidak kita tahu frame berpikir berdasarkan landasan undang-undang tentang penyelenggaraan pendidikan kita gitu ya di Indonesia. Karena bagaimanapun kita yang calon ASN ini ingin berkecimpung di dunia pendidikan, ya paling tidak harus tahu gitu landasan hukum yang digunakan itu apa. Nah,
karena saya paham kesusahan saya pribadi dan tentunya sepertinya banyak teman-teman di luar sana juga yang mengalami hal yang sama, maka saya membuat versi audionya biar teman-teman tidak bosan. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.